wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda dengan NIM 101191010098. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indragiri. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ekonomi makro. Baiklah, kita memasuki pengertian ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Beberapa tujuan kebijakan ekonomi makro yaitu yang pertama, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, yang kedua, produksi nasional tinggi, yang ketiga, keadaan perekonomian stabil, yang keempat, neraca pembayaran yang seimbang, yang kelima, distribusi pendapatan yang merata. Jawabannya, karena kebutuhan hidup terus naik atau banyak dari waktu ke waktu, juga harga kebutuhan pun semakin mahal dari waktu ke waktu, dan oleh karena itu banyak hidup pun menjadi naik. Karena tingginya tingkat pengangguran akan diterjemahkan sebagai kemunduran kesehatan perekonomian negara, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran merupakan parameter yang mengukur baik buruknya kesehatan ekonomi yang dihadapi suatu negara, seperti perang, bencana, dan wabah. Dengan cara memperbesar anggaran, menurut Ma'ruf, menyadari perlu penanganan serius untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, prioritas anggaran pendapatan belanja negara APBN 2020 pun didorong untuk menjadi prioritas dalam mendukung penanganan COVID-19 yang terjadi saat ini. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal BKF, Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, mengatakan untuk mengatasi persoalan tersebut memang harus dilakukan secara serius, sebab wabah ini telah mengganggu seluruh sektor baik kesehatan, kondisi sosial, ekonomi, dan dunia usaha. Defisit anggaran ditandai dengan kurangnya pembiayaan pengeluaran negara karena kurangnya penerimaannya yang berasal dari pajak. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan anggaran pembangunan maupun rutin, negara memerlukan penambahan modal, yang berarti permintaan terhadap uang meningkat. Jadi jawabannya adalah inflasi tinggi dan harga mahal. Baiklah, kita jelaskan dulu apa itu defisit. Defisit juga bisa diartikan kekurangan keuangan dalam kas sebagai akibat pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan. Keadaan defisit suatu negara bisa ditutupi dengan memaksimalkan berbagai sumber keuangan negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor penyebab defisit. Yang pertama, daya beli masyarakat yang rendah. Yang kedua, lemahnya nilai tukar mata uang. Yang ketiga, Indonesia termasuk negara yang pembiayaan pembangunan. Yang ketiga, saat inflasi. Yang keempat, realisasi dari rencana. Yang kelima, pengangguran. Yang keenam, konsumsi dan tabungan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan dan perampasan terhadap kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang manusia. Penyebab kemiskinan. Yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, malas bekerja. Yang keempat, beban hidup keluarga. Yang kelima, keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Kebijakannya adalah lapangan pekerjaan dan harga barang yang murah. Inflasi adalah kondisi di mana harga di pasaran mengalami peningkatan terus-menerus dalam waktu yang cukup panjang. Cara mengatasi masalah inflasi ada 4. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Yang ketiga, efisiensi budget. Yang keempat, tenaga kerja produktif.
Baiklah, hanya ini materi yang saya sampaikan. Semoga pengetahuan Anda bertambah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.